Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Menjadi saksi kebenaran dan kebaikan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seiring perkembangan teknologi, banyak orang yang menjadi lebih kreatif. Ada yang kreatif untuk memenuhi, untuk mengembangkan, dan untuk memudahkan berbagai kepentingan umum. Namun ada juga yang kreatif demi mencapai kepentingan tertentu yang seringkali berlawanan dengan harapan banyak orang. Ada orang yang karena kreativitasnya dapat merekayasa material dan data tertentu untuk tujuan yang tidak baik. Misalnya, ada orang yang mengedit foto, mengedit video, atau berita tertentu dengan tujuan menipu atau menciptakan kegaduhan, bukan memberikan kesaksian untuk membantu dan mencerahkan hidup banyak orang. Contoh kreativitas yang tidak baik itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan dalam bacaan hari ini. Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi saksi kebenaran atas apa yang ia sendiri lihat dan alami. Yohanes Pembaptis tidak merekayasa berita atau pengalaman yang dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, pengalaman atau pengetahuan yang benarlah yang ia sampaikan atau saringkan kepada yang lain, sehingga mereka pun mendapatkan informasi yang baik, yang benar, dan yang berguna. Semoga kita pun tidak tergoda untuk melakukan kesaksian palsu apapun bentuknya, tetapi seperti Yohanes yang mewartakan yang benar kepada sesama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa,
Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi kebenaran dan kebaikan kepada sesama kami. Semoga hidup kami menjadi ekspresi cinta dan kebaikan-Mu kepada dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.